Annyeonghaseyo, sekarang aku ngebahas 5 hal menarik dari Extraordinary Attorney Woo. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Hal menarik yang pertama adalah anak dengan autisme itu adalah anak yang cerdas. Jadi guys, buat kalian yang punya anak dengan memiliki kelebihan yaitu autisme atau seperti kasusnya Yongwoo, kalian tuh bisa melihat di drama ini sosok ayah yang bisa membuat anaknya itu mandiri, bahkan dia juga bisa ngebuat anaknya jadi sosok pengacara. Di sini gue juga bisa lihat gimana ayah yang emang awalnya ngelihat si anak itu kan punya dunia sendiri gitu kan. Akhirnya dia mengubah anak itu bisa bersosialisasi juga dengan orang lain dan juga menjadi seorang pengacara. Hal menarik kedua di drama ini, kita bisa lihat anak autisme itu adalah anak yang paling jujur. Jadi ya guys, anak autisme itu kan emang berbicara apa adanya. Sementara kita sebagai manusia yang dianggap sempurna, kadang kita tuh suka berbohong untuk menjaga perasaan orang lain. Tapi yang diomongin dengan sosok Yongwoo itu emang benar sih ucapannya. Dan kenapa dia bersikap berbicara apa adanya, karena sosok anak dengan autisme itu kan belum peka dengan perasaan orang lain, dan mereka itu bisa melihat perasaan orang lain itu dengan mimik wajah si lawan bicaranya. Hal yang menarik yang ketiga adalah anak autisme itu juga berhak jatuh cinta. Yongwoo menurut gue di sini tuh kayak membuka hati dan mata penonton kalau anak autisme itu memang butuh cinta walaupun dia punya dunia sendiri ya. Dan dia juga butuh orang-orang di sekelilingnya yang memberikan pelajaran tentang arti sebuah cinta dan perasaan kasih sayang. Di drama ini, seorang Junho itu bisa membuat seorang yang mengalami autisme itu merasakan yang namanya bahagia, walaupun banyak orang-orang di belakang Junho yang melihat kalau si Junho itu hanya mempermainkan dia, padahal dia tuh sebenarnya bahagia sama Yongwoo, bahkan perasaan dia memang benar-benar tulus. Yang menarik lagi, kasus yang dibahas tiap minggunya itu berbeda dan juga sangat memberikan pelajaran. Jadi dari beberapa kasus yang kelihatan di tiap minggunya, sebenarnya tim Yongwoo itu ngebantu tim lawan juga. Kayak di kasus Biksu itu mereka kan emang berlawanan gitu kan, karena mereka ada di tim penuntut. Jadi mereka setelah kasus itu selesai, mereka coba ngobrol sama biksunya itu. Mereka ngasih tahu cara supaya mereka tuh ngedapetin uang bukan dengan ngambil pajak jalan gitu loh. Nah, mereka tuh ngasih tahu ke biksunya gimana cara mereka bisa mendapatkan uang dari pemerintah. Di kasus yang lain, kalau di drama kan biasanya seorang pengacara itu terlihat bagus atau baik ketika memenangkan kasus gitu kan. Di sini Yongwoo tuh dan kawan-kawan bisa memperlihatkan kalau seorang pengacara bisa juga kalah dalam kasus. Dan mereka nggak kayak setuju terus dengan apa yang dikatain klien gitu. Mereka kayak membiarkan kasus itu kalah karena pingin kliennya itu juga menerima hukuman. Dan dilihat dari kasus-kasus yang dibahas di drama ini, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Kadang kita tuh ngelihat kasus itu sebagai seorang pengacara pasti merasa kalau kliennya itu paling benar kan ya. Dan ada beberapa kasus di sini sebenarnya kliennya itu emang jahat, kayak klien yang emang sengaja ngelaporin kayak plagiatisme gitu karena nggak mau lawan itu menjual semua barang-barangnya, kayak ngebuat si lawan itu untuk bangkrut. Dia tuh sengaja gitu. Dan Yongwoo tuh kayak menyadarkan diri dia tuh menjadi pengacara harus memiliki hati yang tulus juga melihat semua kasus.
Terus ada juga kasus tentang pemenang lotre. Jadi di sini Yongwoo tuh tahu karena dia kan pengamat gitu kan. Jadi dia tahu kalau dia tuh kliennya bawa saksi penipu gitu untuk ngedapetin uang dari lotre tersebut. Tapi setelah dia mendapatkan uang dari lotre itu, sang suami tuh pingin menceraikan istrinya karena sebenarnya dia udah punya wanita simpanan lain gitu kan. Nah, Yongwoo di sini tuh ngebantuin dengan caranya dia tidak melanggar kode etik seorang pengacara supaya ngasih tahu ke istri kalau suaminya tuh pengen cerain lo loh. Walaupun sebenarnya akhirnya tragis dengan nasib sang suami, sang istri, tuh akhirnya dapet juga uang lotre yang selama ini dia butuhkan. Ada juga banyak kasus-kasus lain seperti kasus anak yang autisme dan mereka tuh di sini kayak ngejelasin bagaimana semua kasus itu bisa diselesaikan dengan hukum-hukum yang ada di Korea. Hal menarik yang terakhir adalah sosok Junho di sini adalah sosok pria idaman para wanita. Kalian tahu kan sosok Kang Tae-moo yang sebelumnya di sosok idaman juga. Di sini sosoknya Junho itu yang menjadi karakter idaman. Kenapa? Karena Junho itu gue lihat di sini ada pria yang penyabar dan dia mendengarkan semua cerita paus yang sangat disukai oleh Yongwoo. Yang gue inget juga, Yongwoo itu juga diajarin kiss sama Junho gitu. Jadi Junho tuh bener-bener yang menurut gue ya emang pria idaman para wanita banget ya. Walaupun sebenarnya Yongwoo itu kan belum peka dengan yang namanya perasaan, tapi dia diajarin sama temennya. Dan si Junho itu juga dengan gesturnya dia dan dengan omongannya dia tuh bisa ngasih gombalan-gombalan. Yang gue ingat itu waktu Junho bilang dia akan ngasih pelukan gratis kalau Yongwoo sedang mengalami kecemasan. Terus Junho di sini juga diliatin kalau dia tuh sebagai pria yang pengertian. Karena dia tuh bisa mengerti kalau Yongwoo itu belum bisa makan makanan lain selain kimbap. Dan dia juga tidak memaksakan apa yang Yongwoo belum bisa, kayak misalnya berpegangan tangan gitu. Nah, Yongwoo tuh nggak memaksakan itu. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Annyeonghaseyo, kamsahamnida nonton.